Radio Unesa. Halo rekan Unesa, kembali dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya, Lidah Wetan. Saya Tia Eser kembali menyapa Anda semuanya rekan Unesa di podcast Radio Unesa. Tentu menjadi hal yang cukup menarik ketika kita bisa mengulik informasi yang banyak seputar prestasi, seputar apa saja yang dipersiapkan untuk bisa mendapatkan sebuah rewards atau banyak hal. Dan sesuai dengan visinya, unggul dalam ilmu keolahragaan dan kukuh dalam mengedepankan sportivitas. Satu fakultas ini, Fakultas Ilmu Olahraga, yang tentunya pas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya. UNESA itu rumah sang juara. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang langsung dengan para juara yang sudah berprestasi, yang memberikan nama harumnya, nama baiknya untuk kampus tercinta Universitas Negeri Surabaya. Sudah hadir di studio Radio Unesa, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Olahraga, Bapak Abdul Hafidz MPD. Halo Bapak, apa kabar? Apa kabar? Selamat siang. Baik ya Pak, kabarnya? Semangat. Tetap semangat. Baik. Kemudian di sebelah beliau ada Dea Salsabila Putri. Halo Mbak Dea. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Dua orang ini menjadi tamu saya yang sangat spesial karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi VIO ini tepat rasanya kalau saya sebut sebagai rumahnya para juara karena banyak atlet yang hadir, banyak atlet yang lahir dari fakultas ini. Dan sebelum ke Mbak Dea, saya ngobrol dulu sama yang punya fakultas, Wakil Dekan 3 VIO, Bapak Abdul Hafidz. Saya manggilnya Pak Abdul Hafidz atau Pak Hafidz? Mas aja udah. Mas, waduh. Pak Rektor aja dipanggil Cak kok. Oh gitu ya, berarti serius ini Bapak. Saya manggilnya Iya. Bapak atau Mas? Mas saya. Mas Hafidz ya. Oke, mohon izin Ibu, saya manggilnya Bapak Hafidz menjadi Mas Hafidz. Baik, Mas Hafidz mungkin bisa diceritakan apa saja prestasi yang dimiliki VIO. Oke, terima kasih. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Rektor itu bahwa UNESA itu rumahnya para juara. Dan kebanyakan prestasi di UNESA itu banyak disumbangkan dari Fakultas Ilmu Olahraga mahasiswanya. Kalau kita berbicara prestasi, terutama di bidang olahraga, sangat banyak. Boleh diceritakan? Ya. Contoh saja, Mbak Dea ini juara SEA Games ya. SEA Games. 3 medali emas. Nah, nomor modern pentathlon. Iya. Itu contoh yang paling paling real di prestasi internasional. Ada lagi mahasiswa kita yang mengikuti kejuaraan dunia bola voli yang di Dubai kemarin. Belum lagi ada atlet renang yang SEA Games itu dapat medali perak perunggu yang sekarang diangkat menjadi TNI. Siapa namanya dia? Nurul Fajar. Nah, Nurul Fajar sudah diangkat. Dia Abdi sekarang negara? di TNI ya. Oh, oke. Sudah diangkat di TNI, kemudian dia sambil kuliah. Sambil kuliah tapi Iya. sudah menjadi anggota. Sudah menjadi anggota TNI. TNI ya. Luar biasa. Langsung spesial, nggak usah pakai Karena tes. jalur prestasi tadi. Prestasinya itu. Hmm. Belum lagi prestasi-prestasi banyak sekali kalau kita berbicara tentang prestasi di olahraga. Ya, ada misalkan di petang, ada juga juara internasional, sudah mewakili Indonesia. Anaknya sekarang masuk menjadi mahasiswa baru, namanya Sepia, itu atlet SEA Games. Menjadi Mahasiswa baru ya. Oh, oke. Iya, SEA Games diambil UNESA. Jadi kemarin kita itu beberapa atlet yang berprestasi tingkat nasional maupun internasional lewat jalur khusus. Karena saya suruh ngawal Pak Rektor, kawal ini anak-anak yang mempunyai jalur prestasi internasional dan nasional. Jadi betul rumah juara itu di VIO, terutama prestasi olahraga. Tapi kita juga pernah punya mahasiswa yang menjuarai PIMNAS loh. Boleh disebutkan? Iya, Mas Gilang, anaknya sudah lulus tahun 2019. Kita pernah menjuarai PIMNAS dan satu-satunya di UNESA itu dari olahraga, Dari dari olahraga. jurusan penor. Oke. Mas Gilang. Jadi bangga ya Pak ya, Bangga menjadi sekali bagian ada dari di- VIO. iya.
Sebenarnya kan anak-anak itu di mahasiswa terutama di VIO itu potensi bakat terpendam sebenarnya. Kalau dieksplorasi lagi lebih banyak prestasinya. Berarti ini membutuhkan kejelian dari dosennya untuk betul. melihat bakat-bakat terpendam mereka dan akhirnya bisa ditunjukkan dan membawa prestasi begitu. Betul. Sebetulnya apa yang dipersiapkan untuk bisa tahu dan membidik bahwa ini anak ini bisa kita orbitkan menjadi atlet berprestasi? Sebenarnya mereka itu ketika sudah masuk VIO kan sudah punya dasar, sudah punya bekal. Mereka spesialisasinya ketika masuk Fakultas Ilmu Olahraga atau masuk Unesa kan punya sendiri-sendiri, style sendiri-sendiri. Dia dulu sebelum ke modern pentathlon atlet renang. Karena mungkin renang berprestasinya mentok. Akhirnya mencoba yang baru. Roda juga kan? Ya dulu awal-awal di sepatu roda. Terus Kemudian pindah cabur, pindah haluan. Karena apa? Kalau kita sudah tidak bisa berprestasi di satu cabur, biasanya melirik cabur yang lain sesuai dengan kompetensi atau keahlian kita. Nah, untuk itu semua karena mereka sudah punya bekal ya. Kampus itu kan memfasilitasi melalui UKM, kegiatan mahasiswa, latihan dan sebagainya. Terutama kita perhatiannya kepada istilahnya atlet-atlet yang punya prestasi nasional maupun internasional itu mempunyai jalur khusus ketika melakukan perkuliahan. Mereka difasilitasi itu. Karena mereka tidak pernah hadir di perkuliahan, mereka latihannya di lapangan. Bukan di bangku kuliah atau apa, mereka di lapangan pagi. Berarti walaupun mereka tidak di kelas tapi masih mengikuti kegiatan pembelajaran ya? Betul, mengikuti pembelajaran. Mungkin tidak bisa selama kalau sebelum pandemi ini kan 16 kali pertemuan, tidak bisa mereka. Mereka pagi latihan, siang latihan, sore latihan, bahkan malam pun mereka latihan. Jadi ada perlakuan khusus. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Itu harus ada kebijakan-kebijakan khusus dari pimpinan fakultas maupun perguruan tinggi untuk menyelamatkan ini. Betul. Tapi artinya Mas Hafidz begini, kebutuhan mereka untuk masuk di Unesa kan juga secara akademik menjadi mahasiswa, tidak hanya digenjot menjadi atlet berprestasi. Berarti balance ya, antara memberikan akademik, kebutuhan akademik dengan kebutuhan prestasi. Betul. Jadi VIO itu punya semboyan RE. Apa itu? Rasional, energik, kreatif, dan kompetitif. Oke, kreatif dan kompetitif. Ini jargon seperti ini sudah diperkenalkan, disosialisasikan mulai kapan? 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan ini menjadi nafas buat mereka untuk terus ada mengiringi langkah mereka. Makanya ketika di VIO itu selain ada lagu wajib Indonesia Raya, kemudian ada lagu Mars Unesa, ada lagi lagu Mars Patriot. Apa itu? Menarik ini. Menarik kan? Ini yang menciptakan siapa? Mars Patriot itu tidak tahu kita yang menciptakan siapa ya. Tapi setiap ada kejuaraan apapun, kegiatan di bidang olahraga, itu pasti ada lagu Mars Patriot. Kalau kita pernah menjadi atlet atau kita pernah berkecimpung di bidang olahraga itu, kalau lagu Mars Patriot itu pasti kita itu ada gemetar dan sebagainya, menangis, merinding dan sebagainya. Ada getaran-getaran yang dirasakan dan itu memompas semangat teman-teman. Seperti apa sih lagunya? Dea. Kalau hafalnya sih enggak, cuman ada Kami sedikit. patriot, kami ini patriot olahraga. Nah, seperti itu. Sampai Tuhan itu adalah kekuatanku. Disiplin satu-satunya nafasku. Jadi untuk menjadi sebuah atlet yang berprofesional seperti Mbak Dea ini, disiplin adalah kunci utama. Betul sekali. Iya. Jadi merinding ketika Mbak kan nggak pernah. Iya, loh, saya mendengarkan lagu Indonesia Raya saja merinding. Bahkan saya akan berdiri apapun aktivitas saya untuk menghormati, untuk memberikan penghormatan begitu ya. Dan Mars Patriot ini menjadi salah satu pemicu gitu, amunisi semangat buat teman-teman gitu ya. Di situ kata-katanya berarti dalam ya Pak kalimatnya. Selain itu kan juga pernah jadi selain upacara kenegaraan, selain bendera merah putih berkibar, satu dengan adanya upacara kenegaraan, yang kedua itu dengan prestasi olahraga, tidak ada yang lain. Kalau kita juara di level Olimpik, olahraga yang paling tinggi kan Olimpik, itu pasti nangis, pasti tidak akan bisa kita nggak menangis itu.
Taufik Hidayat di Olimpik dapat 1 medali emas. Dulu nilainya 1 miliar. Bagaimana merasakan uang yang banyak ketika jadi atlet ini? Tapi jangan dilihat uangnya banyak, tapi proses Betul. untuk ke sana itu yang luar Menarik biasa ini sulit ya. yang saya juga harus tahu gitu. Sebelum ke Mbak Dea lagi, saya ke Mas Hafiz dulu ya. Iya. Berarti ini untuk teman-teman mahasiswa di VIO, mereka tidak hanya menjadi atlet skala nasional tapi juga sudah internasional ya. Iya. Dan ini secara otomatis membanggakan untuk dirinya, keluarganya dan juga alma mater gitu ya. Dan untuk Mas Hafid sendiri bagaimana juga memberikan support ke teman-teman mahasiswa untuk jangan terlena juga gitu kan, kembali ke status mahasiswanya begitu. Saya selalu begini bilang ke mahasiswa, ketika Anda tidak bisa berprestasi di satu cabang olahraga, Anda kan bisa misalkan menjadi wasit, menjadi juri, atau apalah perangkat pertandingan yang lain. Ketika itu sudah mentok, terkadang kan menjadi atlet itu kan sebuah pilihan. Nah, ketika tidak bisa menentukan pilihan itu, ya harus menentukan pilihan yang lain. Prestasi itu tidak hanya bidang olahraga, tapi juga bisa yang lain, misalkan Betul akademik, sekali. ada PKM 5 bidang, ada apa debat bahasa Inggris, KDM, dan di bidang kemahasiswaan banyak sekali. Kalau ingin mewujudkan prestasi-prestasi selain olahraga, dan terbukti kita pernah menjuarai BIMNAS. Itu kata kuncinya. Jadi sebenarnya itu kembali kepada mahasiswa. Kita itu sebagai mahasiswa kan harus mempunyai tujuan, filosofi hidup itu seperti apa. Kalau datang duduk diam ya nggak bisa apa-apa. Ini waktu tidurnya berapa jam dalam satu hari, karena Betul latihan dan terus. Kalau nggak latihan 1 hari saja tidak akan bisa, apalagi sudah profesional, dikatakan profesional. Dia sudah dibiayai kehidupannya, semuanya ditanggung oleh KONI kalau di Jawa Timur, kalau di Platnas ya oleh negara, membela nama negara bukan. Betul sekali, karena internasional ya. Betul. Bertandingnya dengan negara-negara yang ikut dalam kompetisi itu, dalam perlombaan itu. Apakah berarti perlakuannya sama ya Pak ya? Pembinaannya juga, bentuk Sama. pembinaannya sama. Jadi walaupun ada mahasiswa yang tidak bergerak di bidang non atletik. Kalau untuk yang khusus atlet, Pak Rektor itu kan menerapkan sebuah kebijakan bahwa ketika skripsi dan sebagainya itu untuk atlet yang berprestasi nasional maupun internasional dapat perlakuan khusus. Ya, perlakuan khususnya jalurnya tidak sama dengan skripsi sekarang atau melalui artikel saja dan sebagainya, menulis artikel tidak skripsi dan sebagainya. Jadi ada kekhususan kalau tidak seperti itu Betul. tidak akan bisa. Iya betul. Mereka Artinya masih ada belajarnya, kelonggaran ya Bapak. kelonggaran. Sangat longgar kalau untuk yang berprestasi. Pokoknya kamu atlet nasional, apalagi internasional, sudah kalau bahasa kasarnya orang olahraga meremtok tadi. jadi nilai. Waduh, bagus. Tapi Oke. artinya di situ betul. tidak bisa mereka ketika menjadi atlet meremehkan itu. Betul. Tetap ada sebuah komunikasi, attitude yang baik dan sebagainya harus dilalui. Ya, karena kata kuncinya ketika bisa berprestasi tinggi tanpa disertai attitude yang baik, itu tidak akan bisa, prestasinya tidak akan lama. Pasti saya yakin itu. Baik, Dea nanti saya ngobrol sama kamu ya, dan Mas Hafiz banyak termasuk yang akan saya tanyakan adalah bagaimana sih cara VIO menyalurkan bakat para mahasiswa sehingga menjadi atlet yang berprestasi. Walaupun tadi sempat disinggung ya, tapi masih ada cara yang lain. Jadi buat rekan UNESA tetap stay tune di podcast Radio UNESA karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja
saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Kembali di Bincang Prestasi, sebuah program yang menginspirasi, memotivasi kita semuanya untuk bisa berprestasi dimanapun bidangnya. Dan tentunya masih di studio Radio Unesa, saya bersama Mas Hafidz, beliau adalah Wakil Dekan 3 VIO, dan juga Dea Salsabila Putri, atlet dari prodi atau jurusan ya, mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga. Dan saya undang ke sini karena saya tertarik gitu ya. Saya pengen mengulik banyak apa sih sebetulnya yang membuat dia bisa seperti ini. Tapi nanti dulu, karena sebelum break tadi saya tanya ke Mas Hafidz gitu ya, bagaimana sih cara VIO menyalurkan bakat para mahasiswanya sehingga menjadi atlet yang berprestasi? Apakah ada program khusus? Jadi disediakan paket gini, kalau kamu mau jadi atlet berprestasi, pertama tentukan pilihan, kemudian makan harus teratur. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, jadi begini. Jadi saya katakan di awal bahwasanya di VIO memang core-nya kan olahraga. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan ketika mereka tidak bisa berprestasi di olahraga adalah bisa berprestasi di bidang yang lain. Contoh saja ya, saya sudah membuat bukunya Persembahan Prestasi untuk Mahasiswa VIO. Itu diterbitkan tahun 2020. Ya, saya buat itu selama 1 tahun karena mereka prestasi mahasiswa. Contoh saja, ada prestasi mahasiswa di bidang paduan suara. VIO itu juara. Oke, selain olahraga mereka punya kemampuan paduan suara ya? Paduan suara. Atas nama Yusri Iqbal Faradi, angkatan 2016. Terus kemudian ada prestasi nasional di bidang kerohanian, VIO. VIO Mas juga? Irfan yang biasa lantunan suara Al-Qur'annya, dia menjadi finalis MTQMN nasional di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh tahun 2019. Dari VIO loh. Luar biasa. Jadi ini membuka wacana bahwa di VIO tidak hanya melahirkan atlet, tapi juga di samping itu punya kemampuan lebih di bidang seni. Gitu ya, termasuk paduan suara, kemudian MTQ. Waduh, kalau semua diborong sama VIO, yang lain dapat apa? Makanya gitu itu ya? saya diiri sama Pak WR3 itu ya. Kalau KPKP VIO. Iya betul, makanya itu. Pak, nanti kita lanjut lagi, Oke. Mas ya. Saya Mas. ke Dea. Dea Salsabila Putri dari Sidoarjo, mahasiswi pendidikan kepelatihan olahraga dan atlet SEA Games, mendapatkan 3 medali emas. Kalau ditanya dapat apa aja, pastinya sudah ya. Cuman saya mau tanya, Dea, kamu makan nggak sih, Dea? Gimana ngatur makanannya ini? Makan teratur ya. Teratur ya. 4 Tiga sehat 5 sempurna, 6 komplit. Pastinya. Dan perlakuannya khusus antara menjadi atlet dengan orang yang bukan atlet itu memang beda perlakuannya. Beberapa atlet sih kayak ya udah makan apa aja, yang penting disediakan ini gitu. Kebetulan saya kan sudah kuliah di VIO juga di pendidikan kepelatihan, dan saya juga mendapatkan ilmu gizi dan seperti itu. Jadi saya sedikit mengetahui oh makanan apa sih yang saya harus makan dan Gitu. makanan apa yang nggak boleh Tidak boleh. saya Jadi makan. ada pantangan juga iya, gitu ada ya. pantangannya juga, nggak semua harus saya makan. Nah, seperti itu. Dea, itu kan makanan yang memang benar-benar makanan. Kemudian untuk makanan yang bisa membuat kamu berprestasi ini apa? Maksudnya berlatihnya berapa jam? Kemudian waktu istirahatnya. Terus di samping itu, Dea, kamu nggak pengen pacaran ta? Ini kan, iya kan Pak. Maksudnya begini, terlepas dari itu semua, Dea ini kan punya tugas perkembangan ya kan, punya kebutuhan lain selain prestasi dan akademik gitu. Maksud saya, Dea. Iya. Boleh dijelasin? Kalau misalnya kalau soal pasangan itu, pacaran itu kayaknya nanti dulu. Nanti dulu, betul.
Jangan khawatir ya, Dea. Kamu pasti akan menjadi rebutan. Iya, kalau prestasinya tinggi pasti siapa yang nggak mau. Asik. Ya, kan? Siapa yang nggak mau punya Mantap. mantu kayak gitu ya? Oke. Pasti kan dicari orang kan. Wah, dia udah bisa mengibari nama Indonesia Betul. di negara orang, siapa lagi kalau bukan atlet gitu. Dea mungkin bisa bagi nomor WA ya nanti ya. Oh, Mungkin ada yang mau jadi ini apa mertuanya Dea gitu. jadi Iya, lanjut. nanti aja dulu kalau soal latihan itu saya sebelum SEA Games Mhm. sempat down Kenapa? menjelang lomba itu karena saya di Wuhan, sempat lomba di Wuhan juga di Cina. Mhm. Itu saya hasilnya kurang memuaskan, jauh jauh dari ekspektasi saya. Mhm. Karena saya yakin waktu itu musuh saya Thailand, kebetulan juga ikut. Ini di cabur apa ini? Modern pentathlon. Modern pentathlon. Iya. Itu saya waktu itu turun Mhm. tidak sesuai. Waduh, gimana ini? Udah 3 minggu mau menjelang SEA Games. Pada saat itu saya nangis, langsung telepon orang tua. Orang tua cuma bilang, ini bukan waktunya SEA Games. Target itu di SEA Games, jadi tenang aja gitu kata mama gitu. Yang penting perbaiki, masih ada waktu. Akhirnya menjelang 3 minggu setelah lomba itu saya konsultasi dengan pelatih. Gimana saya bisa latihan apa? Saya bisa nggak latihan setiap hari non-stop gitu. Kebetulan saya kurangnya di menembak gitu kan. Jadi saya tanya pelatih nembak saya bisa nggak latihan pagi, siang, sore, malam, pokoknya saya free, saya latihan boleh nggak? Oh bagus. Akhirnya beneran saya bangun pagi, jogging, habis itu ambil senjata, nembak sendiri di ruangan nembak. Itu masih setengah 6 jam 5. Itu kan kebetulan di hotelnya masih sepi, saya udah latihan. Terus siang mau makan siang itu masih sempet latihan nembak dikit. Sore latihan, waktunya latihan ya latihan. Malam mau tidur itu kebetulan sama partner saya yang nanti berdua nanti ikut di lomba itu. Saya latihan juga bareng sama beliau, jadi latihannya sih pagi, siang, sore, malam itu tanpa berhenti. Berarti itu yang memicu semangat sendiri dari Dea juga ya, dari Iya, Dea sendiri. dari Jadi menetapkan target, kemudian menjadwalkan. Jadi sudah ada mengukur kemampuan diri, kemudian membuat jadwal untuk mendisiplinkan diri harus latihan. Iya. Apa sih yang dicari? Kan sudah dapat semua. Kan pada waktu itu kan modern pentathlon ini olahraga baru di SEA Games 2019. Jadi chance untuk menang itu 99%. 1%-nya itu tergantung sama diri kita sendiri. Dan kebetulan SEA Games kalau di modern pentathlon itu lucky. Jadi kayak beruntung-beruntungan. Nggak bisa mereka memang kenceng, berenangnya kenceng, larinya kenceng, itu bisa nomor 1, enggak. Tapi di modern pentathlon itu lucky, keberuntungan itu juga menentukan. Jadi waktu itu ya berdoa aja yang banyak ya, semoga berdoa. saya. Oke. Selain saya- berlatih, berdoa ya. Iya, Jangan lupakan kekuatan benar. yang maha kuasa gitu ya. Ya, benar, itu yang utama sih. Terus, Dia cerita Mas Hafid senyum-senyum. Iki anakku Mbak, iya Pak, gitu. Artinya kan dari situ cerita Dea itu kan bagaimana bisa mencari pasangan hidup atau pacaran. Betul. Wong mulai bangun tidur sampai menjelang tidur latihan. Tapi artinya dari Dea sendiri konsep dirinya sudah jelas gitu ya. ya karena kan To be a winner gitu kan. ya karena kan sudah umur 22 tahun kan, harusnya sudah elit atlet itu nggak harus disuruh kamu harus latihan ini kan udah bukan waktunya, kecuali saya masih umur 15 tahun, 13 tahun yang harus diatur, kamu latihan ya jam segini enggak, karena udah elit atlet jadi harus udah bisa sendiri, jalan sendiri. Pelatih itu cuman kasih program, udah sisanya itu semua ada di tangan kamu karena atlet. Mau jadi seperti apa? Itu juga bergantung Iya, tergantung orangnya. sama kita gitu. Makanya banyak sekali di Indonesia atlet yang umur sudah 20 tahun, teman-teman saya itu sudah 20 tahun saya sudah tua. Akhirnya mereka sudah nggak melanjutkan menjadi atlet. Nah, itu yang salah sih sebenarnya. Umur-umur segitu tuh harusnya sudah bisa ngontrol dirinya. Oh, saya harus seperti ini. Akhirnya harusnya banyak bibit-bibit yang unggul di Indonesia. Jadi Dea sendiri nggak, istilahnya masih mau gitu ya, juga memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa sampai seperti itu gitu ya. Iya.
Jadi Mas Hafiz ini mungkin yang ditiupkan ya sama Vio bahwa atlet itu ya seperti ini. Jadi Iya. disiplin, fokus, kemudian saya masih penasaran sama Mas Patrio tapi nanti aja. Jadi gini deh, support keluarga itu ada ya? Alhamdulillah ya, kebetulan mama memang dari atlet sepatu roda. Oke, Juara jadi 3 dari PON. keluarga sebetulnya sudah ada bibit-bibit atlet Iya, juga ya? mama juga bilang nggak mau prestasi cuman semama, maksudnya PON. Kebetulan saya juga PON kemarin 2016 dapat juara 3, tapi di renang open water swimming. Open water swimming itu renang di laut 10 kilo. Renang di laut 10 kilo gimana coba ya? 10 kilo saya harus renang di laut hampir 3 jam non-stop, nggak boleh berhenti. Nah itu saya dapat juara 3, saya naik, mama cuma bilang prestasi masih sama ya, kedudukannya masih sama, PON masih juara 3. Gimana caranya biar bisa ngunggulin mama? Itu juga jadi semangat saya juga. Itu latihannya gimana itu? Latihannya ya harus lebih meningkat lagi, lebih keras lagi. Waduh. Untuk modern pentathlon sendiri untuk Dea kan atlet di sini ya. Iya. Itu kan tadi saat di luar dari sebelum perbincangan kita, Dea sempat menceritakan, saya sempat bertanya, ini kan 5 cabur jadi 1. Mungkin bisa disebutkan? renang, Mhm. anggar, Berkuda, lari dan menembak. lari dan menembak. Dan ini semua Dea bisa. Alhamdulillah bisa semua. Bisa ya. Iya. Terus ini saya bingung mau tanya apa kalau semua bisa. Tanya larinya berapa kilo? Lah iya Wah, betul itu. Itu untuk menjaga stamina itu bagaimana, kemudian betul latihan larinya berapa kilo, kemudian untuk anggarnya juga Seperti apa? seperti Tanya apa? detail langsung. Kalau renangnya itu dipertandingkan 200 meter. Tapi kebetulan jadi namanya kan modern pentathlon. Jadi bisa di modern. Jadi pentathlon 5 bisa menjadi triathlon 3, terus bisa jadi 2, bisa jadi 4 juga. Nah, kebetulan SEA Games ini pertama kali ditandingkan di Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara juga termasuk olahraga baru. Beda dengan di Eropa. Seperti itu. Jadi kemarin itu dipertandingkan hanya 3. Renang, lari, dan menembak. Tapi memang dasarnya itu saya sendiri sudah bisa, kebetulan berkuda sudah bisa dan anggar bisa. Cuman kemarin baru dipertandingkan 3 itu. Jadi larinya itu 800 meter kali 4. Setelah itu nembak 10 meter. Itu harus menghabiskan 5 warna dari merah, mengubah merah menjadi hijau, itu harus 5. Dan yang terakhir itu renang, itu 200 meter renang. Jadi seperti itu. Oke, capek nggak sih Mbak? Jangan dijawab. Nanti kita akan tanya lagi. Banyak sekali latihan, kemudian saya memikirkannya saja capek membayangkannya. Tapi untuk seorang Dea, apakah ini menjadi makanan sehari-hari untuk bisa untuk bisa memiliki kemampuan di 5 cabang olahraga ini? Dan kemudian saya akan tanya lagi ke Mas Hafiz seputar bagaimana atau adakah cara khusus supaya Vio ini menginspirasi ke dalamnya di fakultas lain untuk berprestasi dan juga bahkan mungkin di perguruan tinggi lain setelah yang satu ini. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja
Segera download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Masih di Bincang Prestasi, sebuah program yang menginspirasi, memotivasi kita semuanya untuk lebih bisa berprestasi. Dan masih di studio Radio Unesa di jelang akhir perbincangan kita di segmen yang ketiga. Saya ke Dea dulu ya, Mas Hafiz. Dea, tadi pada saat kita akan break, saya tanya, capek nggak sih kamu melakukan ini semua gitu loh? Capek tapi enjoy, jadinya nggak kerasa capek. Jadi manusiawi ya capek ya. Cuman Iya. capeknya ini kamu ini capeknya berbeda sama saya. Capeknya kamu ini menghasilkan Iya, gitu ya. seperti itu. Jadi mungkin tidak hanya berupa tabungan-tabungan atau pundi-pundi, tetapi proses untuk menuju ke situ apa sih yang sudah kamu lalui, Dea? Banyak sekali sih, kayak dari orang tua. Awalnya kan coba-coba gitu kan. Akhirnya saya kan dari renang pindah cabang ke modern pentathlon. Jadi memulai lagi kan, karena waktu itu umur nggak muda lagi ya, maksudnya udah bukan yang 11 tahun atau 10 tahun belasan yang, gitu ya. iya, yang diajarin berapa kali pun udah nyantol di otak gitu kan. Kan beda dengan atlet yang udah 20 tahun, 19 tahun kan beda kan. Jadi 2 kali lipat kerja untuk latihannya tuh ekstra, itu 2 kali lipat untuk memahami, oh anggar itu seperti ini loh, oh menembak itu seperti ini, berkuda itu harus menyatu dengan kudanya seperti apa. Jadi proses itu yang luar biasa sih, kayak ya enjoy. Tapi Sempat sih, ngerasa putus asa nggak sih atau menyerah? sempat Sempat pada ya. waktu itu mau Asian Game itu 5, sempat wah kayaknya nggak passion nih di sini gitu, sempet kayak gitu. Cuman orang tua kayak, ini kapan lagi Asian push Games gitu ya. iya, Asian Games dan SEA Games loh ini, habis ini ada SEA Games juga, kapan lagi, kamu coba dulu. Kan belum sampai akhir karena waktu itu masih tengah-tengah TC, sudah nggak kuat sebenarnya, tapi ayo coba dulu. Akhirnya mencoba untuk berdamai dengan yang baru ini. Akhirnya alhamdulillahnya menghasilkannya, tapi 1 tahun kemudian di SEA Games. Oke, terlahir dan besar dari keluarga atlet. Mama atlet renang, papa Pak Mama atlet sepatu roda. oh atlet sepatu roda, papa atlet renang. Iya. Kemudian dia berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara, kakak Kebetulan atlet renang juga, tapi sama polo air. polo air. Kemudian dia ini anak kedua berarti ya? Iya, anak kedua. Terus yang ketiga? Adik. Ini juga akan Sepertinya. didesain menjadi atlet juga? Iya, soalnya udah dari kecil udah sepertinya kayak udah bakat-bakat atlet gitu. Seperti apa contohnya? Mainan itu biasanya anak kecil kan buat mainan, buat itu. Ini enggak, diangkat, dituruni. Oke. Terus ada Jadi dumbbell-dumbbell, beda ya? iya, ada dumbbell-dumbbell di rumah itu saya habis latihan gitu diangkat. Jadi dia rasa ingin tahunya malah bukan buat mainan, malah mau buat, diangkat-angkat. iya, buat Oh, tes oke, kekuatan, kuat nggak nih. Sampai yang sepedanya itu juga diangkatin sama dia. Belum waktunya, masih kecil, nggak usah. Jadi ngangkat-ngangkat kakak ini nih. cowok apa cewek? Cowok, kakak. Cowok. Kemudian adik Cewek. adik cewek. Oke. Cewek ya, tapi sudah Iya, sudah. betul. Jadi biasanya mainannya boneka nih, mainannya ada barbel di rumah dipakai Iya. gitu, maunya gitu ya. Iya. Sebetulnya bagaimana cara orang tua mengenalkan olahraga ini ke Dea, ke keluarga? Pertamanya kan saya dulunya di renang ya. Awalnya diliatin ke beberapa cabang olahraga. Waktu itu sempet di sepatu roda diliatin, sempet juga Oh latihan. ini ya cuma- cara pengenalannya. Iya, cuman 3 bulan atau berapa? Enggak capek gitu, bilangnya capek. Abis itu sempet juga diliatin di sanggar tari. Aduh enggak pak, enggak mau pak gitu, malu diliatin orang gitu. Akhirnya
kalau berenang itu kebetulan orang tua saya seperti mewajibkan hanya bisa berenang karena apa? Itu pegangan hidup, maksudnya tanpa orang tua berenang itu harus bisa diri sendiri seperti itu kan. Kalau misalnya pergi sama temen, sama saudara, kalau berenang kan tanpa pengawasan orang tua udah bisa gitu. Jadi mama sama papa seperti mewajibkan, tapi sayanya kayaknya tertarik gitu. Awalnya juga nangis di tengah-tengah takut air, takut itu, tapi lama-lama kok saya seneng ya. Nah, dapat tawaran kemarin modern pentathlon, lari kebetulan juga lumayan bagus gitu. Jadinya ya udah coba-coba aja seperti itu. Hadiahnya buat apa sih, Dea? Banyak Hadiah. banget. Alhamdulillah, nggak nyangka sebenarnya kemarin itu dapat segitu, karena pikiran saya cuman ya 200 juta satu emas, karena sebelum-sebelumnya kan segitu. Jadi saya nggak nyangka dapat segitu, tiba-tiba dikasih Dapat tahu. berapa dia? Dapat berapa, Kak? Alhamdulillah kemarin dapat 1,4 1,4. dari Indonesianya, dari Pak Jokowi, tapi dari Jawa Timurnya juga alhamdulillah dapat. Juga dapat. Iya, dari Jawa Timur itu saya lupa nominalnya berapa. Saking banyaknya atau saking banyaknya. seringnya ini? Saya sendiri juga lupa itu saya tuh sebenarnya dulu tuh mimpi saya tuh kecil, maksudnya mimpi saya tuh pingin beli mobil kecil, kayak pingin beli mobil itu karena kebetulan di keluarga itu mobil saya mobil paling butut gitu. Saudara-saudara selalu bilang mobilmu lo gantian gitu, cuman orang tua orangnya tuh berkecukupan, jadi untuk beli mobil itu masih belum terlalu mampu gitu kan. Jadi mimpi saya itu sebenarnya pingin beli mobil buat mama, buat ngantor, dan buat saya latihan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Allah berikannya lebih, bisa syukur-syukur bisa mau hajiin orang tua, mau umroh bareng, beli rumah siapa tahu. Berawal dari mengenalkan sedikit paksaan ternyata membawa prestasi gitu ya, membuat Iya, benar. disiplin diri buat Dea. Iya. Jika saat ini saya beri kesempatan untuk kamu berterima kasih, kamu mau terima kasih ke siapa? Pertama terima kasih ke orang tua, karena orang tua yang support selama ini, mulai dari Dea jatuh, bangun, seneng, bahagia, nangis, itu semua dari orang tua. Yang kedua itu pelatih yang selalu support, yang tahu di lapangan. Ketiga adalah UNESA yang selalu membimbing saya, walaupun saya tidak ada di kampus, tapi dosen-dosen saya, orang-orang UNESA selalu support, semangat ya mau lomba gitu, semangat ya mau itu, karena saya selalu berkontak dengan dosen-dosen yang ada di fakultas. Terima kasih banyak untuk dosen-dosen yang sudah membantu saya sampai seperti ini. Dan yang terakhir adalah warga Indonesia yang selalu support juga. Kemarin mau SEA Games, semangat untuk Indonesia, untuk mengibarkan bendera Indonesia. Dan itu melekat di diri Dea. Iya. Masih ada lagi lompatan-lompatan atau ekspektasi yang belum dan akan mau diambil Dea? Target 2021 saya mengikuti PON tapi OWS, karena modern pentathlon belum ada. Jadi saya target emas di PON 2021 dan emas di SEA Games 2021. Kebetulan SEA Games ada lagi di 2021 dan Asian Games di 2022 dan 2024. Kalau Allah menghendaki, saya ingin mengikuti di Olimpiade Paris 2022. Aduh, luar biasa Dea, sudah ada target-target, bahkan di 2024 Iya. sudah ada target. Iya. Luar biasa. Ini Mas Hafiz kok jenengan yang malah berkaca-kaca? Iya. Saya itu kalau melihat prestasi itu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali satu, latihan. Karena saya dulu pernah menjadi atlet. Di saat mahasiswa yang lain tidur, kita sudah bangun pagi latihan. Menempa dengan keras. Mas Hafiz atlet apa kalau boleh Dulu saya disampaikan? hoki, pernah Hoki? main PON di tahun 2000. Hoki, saya mengenal sosok Pak Heri Mustamar. Pak Heri Mustamar Almarhum itu bapak saya. Ayah saya juga, saya menganggap beliau ayah di hoki. Betul. Iya, tenis lapangan, tenis meja semua hampir bisa. Jadi kata kuncinya kan kalau di VIO itu UNESA itu rumah juaranya. Di VIO itu adalah kumpulan orang-orang atau mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi. Makanya VIORE itu kan rasional, energi kreatif, jadi gabungan
selain mereka berprestasi di olahraga juga harus mereka attitude-nya baik, karakternya harus baik. Betul. Nah, tidak bisa seorang juara apapun kalau karakternya tidak baik tidak akan berprestasi tinggi. Betul. Tadi keluarganya dia kan mengatakan bahwa keluarga itu kan faktor pendukung utama ya. Tapi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa ketika orang tuanya atlet, ayah sama ibunya atlet, belum tentu anaknya bisa jadi atlet juga. Karena kata kuncinya apa? Di deliberate practice, latihan terus menerus, latihan yang berkesinambungan, latihan yang terprogram, kemauan anak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kalau orang tuanya atlet, anaknya pasti jadi atlet, belum tentu. Gugur teori. Ya. Dan semua kembali ke pribadi Pribadinya, anaknya. betul. Dan sukses buat Dea Ya, terima kasih. dan tetap bersemangat, tetap jadi pribadi yang humble. Ya. Iya. Walaupun dapat Rendah emas, hati, walaupun uangnya ber-MM gitu ya, sudah bisa menyenangkan orang tua, mewujudkan impian-impian, tapi tetap menjadi pribadi yang humble. Mas Hafiz, sebelum kita ke penghujung perbincangan, bagaimana sih prestasi mahasiswa ini? Apakah punya pengaruh di pemeringkatan universitas? Loh, Sangat ya. sangat. Sangat. Dan ini Tahun menjadi kebanggaan 2019 keunggulan ya. Itu kita pada awalnya kita menjabat tuh peringkatnya itu adalah sekitar 27 atau apa. Kemudian karena banyak prestasi yang di tingkat internasional, UNESA naik ke peringkat 13 itu kan. Tahun 2019 itu naik 2019 naik ke peringkat 13 kalau nggak salah. Jadi kebanyakan disumbangkan oleh mahasiswa VIU. Karena apa, di pemeringkatan kemahasiswaan itu ketika event atau kejuaraan atau perlombaan yang diikuti semakin tingkat internasional, poinnya juga tinggi. Apalagi kalau juara satu, poinnya tinggi. Kalau sebagai partisipan atau peserta ya nggak seberapa. Dan ini semakin menempatkan UNESA di kampus atau perguruan tinggi yang satu langkah di depan. Satu langkah di depan. Selalu Dan berprestasi. maba kemarin ada beberapa anak Persebaya sudah masuk. Oh, gabung. Oke. Iya, jadi Boleh. Persebaya itu beberapa atlet Persebaya junior tuh Masuk ke sini gitu ya. ya. Dan mereka tidak salah memilih UNESA sebagai Betul. tempat untuk mereka menjadi juara. Dan adakah cara khusus atau informasi untuk lembaga lain atau prodi lain dari seputar semangat untuk menginspirasi mahasiswa berprestasinya? Kata kuncinya itu tadi. Kalau yang lain itu belajar. Kalau di kita di VIO ya latihan. Nggak ada. Betul. Nggak latihan itu kan sebenarnya sama saja. Belajarnya mereka di kelas. Kalau di VIO itu di lapangan. Laboratorium olahraganya ya di lapangan itu. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya itu simpel saja. Semakin Rasulullah kan pernah berkata bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Katakunya artinya ada sebuah peningkatan. Makna manusia kan harus meningkat setiap saat itu dan sebagainya, tidak boleh turun dan sebagainya. Itu saja. Dan jangan ketika menjadi mahasiswa jangan hanya datang, duduk, diam dan sebagainya, tapi latihan. Gunakan fasilitas di UNESA yang luar biasa ini sebagai objek pengembangan untuk memaksimalkan potensi saja. Kata kuncinya itu. Ya. Dan di VIO terus mendukung, memfasilitasi teman-teman Betul. mahasiswa untuk Apalagi lebih atlet berprestasi. Kita penghargaan luar biasa. Mau dihargai apalagi mereka sudah berprestasi. Ya, membawa nama daerah, bahkan provinsi, bahkan Indonesia. Betul sekali, di kancah itu tadi. internasional. Internasional. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita closing? Mungkin buat mahasiswa baru di UNESA, jangan takut untuk, dan orang-orang yang dengerin ini ya, jangan takut untuk bermimpi tinggi. Kalau saya tipe orang yang mimpi yang tinggi biar jatuhnya nggak jauh-jauh dari mimpi itu. Kalau saya seperti itu. Dan satu, nggak, kalau di VIO juga kan harus imbang antara prestasi dengan pendidikan. Jadi walaupun sebagus apapun prestasi kamu, tapi kamu tidak mempunyai pendidikan yang mumpuni, sama aja. Seperti itu.
Gitu aja. Terima kasih Dea, luar biasa. Mas Hafiz, terima kasih Sama-sama. sudah berkenan rawuh di studio Radio Unesa. Salam untuk rekan-rekan terus berprestasi. Dan untuk rekan Unesa, yang namanya prestasi itu harus diraih. Tidak hanya ketika kita tidur bermimpi tanpa melakukan apa-apa. Untuk seorang Dea pun, dia punya konsep yang kuat untuk itu. Dan yang sudah disampaikan oleh Mas Hafiz juga sama. Berlatih, belajar. Ini juga memberikan semangat atau dorongan untuk fakultas lain, terutama khususnya di Unesa untuk bisa memfasilitasi mahasiswanya berprestasi, memberikan informasi, memberikan kesempatan aktualisasi diri seluas-luasnya, karena Unesa rumah sang juara. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi informasi banyak, Dea. Tetap semangat, Iya, terima tetap kasih. berprestasi dan tetap humble tentunya. Iya. Mas Hafiz, Belum latihan lagi loh. Iya, oh, latihan. belum apa-apa sudah gitu ya Mas Iya. Hafiz. Iya. Oke. Iya. Dan ini memang harus terus ditanamkan. Betul. Sukses buat jenengan dan juga Matur untuk nuwun nggih. teman-teman yang lain di Vio, dan saya Tia Esar juga masih akan menjumpai Anda dengan beragam program yang sudah diberikan oleh Radio Unesa untuk Anda sebagai salah satu media platform Civitas Akademika dan juga masyarakat. Saya Tia Esar juga teman-teman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Radio Unesa.